Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah asmara yang berawal dari saling cinta, tetapi harus berakhir dengan pembunuhan. Mirisnya, kejadian ini terjadi setelah mereka melakukan sesi foto prewedding. Apa yang terjadi di dalam hubungan mereka hingga berubah menjadi petaka? Yuk kita simak videonya. Kisah percintaan dua sejoli ini berawal dari sebuah lapangan bulu tangkis, di mana kedua insan memiliki hobi yang sama, yakni bermain bulu tangkis di sebuah lapangan bulu tangkis di Jelambar, daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Barat. Laura berusia 41 tahun, merupakan seorang sarjana S2 Australia. Tidak sengaja, dia sering bertemu saat bermain bulu tangkis dengan seorang pria yang bernama Stefanus berusia 25 tahun, merupakan seorang driver online. Dari sanalah perkenalan dan kedekatan hubungan mereka dimulai. Mungkin karena mereka memiliki hobi yang sama, sehingga mereka pun sering berinteraksi dan berkomunikasi. Hingga pada akhirnya mereka pun semakin dekat dan akrab. Hubungan mereka sebagai seorang teman pun bisa dikatakan sudah cukup lama. Walaupun usia mereka terpaut 16 tahun, namun mereka sudah merasakan kenyamanan satu sama lainnya. Hingga mereka pun akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Dalam menjalani hubungan pacaran, mereka telah menjalani hubungan selama 9 bulan. Hubungan mereka pun terlihat seperti pasangan pada umumnya yang saling mencintai dan menyayangi, di mana mereka pun sering mengunggah foto kebersamaan mereka berdua. Setelah 9 bulan menjalani hubungan pacaran, Laura yang bisa dikatakan sudah berumur merasa jika Stefanus adalah pria terbaik untuk dirinya. Pada sisi lainnya, Stefanus yang umurnya lebih muda, ternyata dia pun sudah ingin menikah dan melamar Laura. Lamaran itu pun diterima oleh Laura. Mereka sudah merencanakan akan menikah pada bulan Agustus 2018. Seiring dengan hubungan mereka menuju jenjang pernikahan, Stefanus pun sudah tinggal bersama dengan keluarga Laura kurang lebih 5 bulan lamanya, sambil mereka menyiapkan acara pernikahan. Bahkan mereka berdua pun sudah melakukan foto prewedding. Namun siapa sangka yang seharusnya menjelang pernikahan menjadi momen yang paling ditunggu dan berbahagia, kini semua berubah menjadi kabar duka. Tiba-tiba saja pihak kepolisian memberitahu keluarga Laura bahwa Laura telah ditemukan meninggal dunia oleh salah seorang warga di pantai Desa Karangserang yang tidak sengaja melihat tubuh manusia telah mengapung, dan telah diidentifikasi tubuh itu ternyata adalah Laura. Pihak kepolisian dengan cepat mengetahui korban adalah Laura, lantaran sebelum ditemukan ada 2 orang pemuda sudah lebih dulu melaporkan bahwa ada tindakan kriminal yang dilakukan oleh temannya sendiri, yaitu Stefanus. Kedua saksi berinisial AB dan AZ mengungkapkan bahwa mulanya Stefanus menghubungi ketiga rekannya, termasuk AB dan AZ. Mereka berempat pun menemui Stefanus dan ikut ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Stefanus. Rencana perjalanan mereka akan pergi ke kawasan pantai Desa Karangserang, Sukadiri, Tangerang. Namun di dalam perjalanan ke pantai, AB dan AZ mencium aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Dan sumber aroma itu berasal dari belakang jok mobil yang mereka tumpangi. Karena rasa curiga, AB dan AZ menoleh ke belakang untuk memastikan sumber aroma tersebut. Dengan rasa yang semakin penasaran, mereka berdua pun menanyakan kepada Stefanus tentang apa yang sebenarnya di dalam bungkusan kain tersebut. Dengan santainya, Stefanus menjawab bahwa bungkusan itu merupakan tubuh Laura, calon istrinya sendiri. AB dan AZ pun terkejut dengan pernyataan Stefanus. Mereka pun sempat meminta diturunkan di tengah perjalanan, tapi Stefanus terus meminta agar mereka bertiga menemaninya. Setelah sampai di lokasi, Stefanus pun meminta rekannya untuk membantu membuang tubuh Laura ke laut. Namun mereka pun sempat menolak karena tidak mau terlibat pada kasus itu. Saat turun dari mobil,
AZ dan ketiga temannya langsung pergi meninggalkan Stefanus. Namun Stefanus meminta rekannya untuk kembali dan menitipkan sebuah sajam untuk dibuang ke Kali Muara Angke. Laporan kedua saksi diterima oleh pihak kepolisian pada jam 15.00 dan akhirnya Laura pun ditemukan oleh warga pada jam 18.00 petang harinya. Mendapati laporan dan bukti yang kuat, kepolisian pun segera mencari keberadaan Stefanus dan tidak membutuhkan waktu yang lama, pelaku ditangkap di wilayah Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Dari pengakuan pelaku Stefanus, dirinya menjelaskan motif dari perbuatannya, yang dimana peristiwa itu berawal pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 usai melangsungkan foto prewedding di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Korban pun selalu mengeluhkan jika pelaku sudah tidak romantis lagi seperti dulu waktu mereka pertama kali berkenalan. Pada saat itulah terjadi keributan di antara mereka berdua. Tetapi tidak sampai di situ saja, pertengkaran mereka pun berlanjut pada keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 3 Mei pagi harinya. Berawal pelaku datang ke rumah korban di Jalan Alidrus nomor 69 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Berawal ketika pelaku masuk ke dalam rumah korban, namun tidak menutup pintu rumah. Korban pun menegur pelaku dengan nada yang tinggi karena sudah seringkali pelaku diingatkan oleh ayah korban karena pintu yang terus terbuka bisa mengundang pencuri masuk. Tetapi pelaku berulang kali melakukan hal yang sama. Di saat itulah pertengkaran antara pelaku dan korban pun memuncak karena korban bukan saja mempersalahkan pintu, melainkan mulai menyinggung biaya pernikahan serta masalah-masalah lain di masa lalunya, yang dimana biaya pernikahan sebagian besar ditanggung oleh keluarga korban. Hingga perdebatan di antara mereka pun semakin menjadi. Amarah korban tidak terkendali. Korban memukul pelaku. Usai memukuli pelaku, korban mengambil sajam di dapur dan benda itu pun digunakan untuk mengancam pelaku. Dan korban berusaha untuk mencoba melukai pelaku. Sementara pelaku pun yang sudah emosi tidak tinggal diam. Terjadilah perebutan sajam di antara mereka berdua. Dengan sekuat tenaga, pelaku merebut sajam dari tangan korban. Setelah berpindah tangan ke tangan pelaku menggunakan sajam itu, dia menikam tubuh korban sebanyak 4 kali. Hingga korban pun mengalami luka yang cukup parah dan mengakibatkan korban kehilangan nyawanya. Merasa panik, pelaku pun membawa tubuh korban menggunakan mobil Agya berwarna silver dari tempat tinggal korban menuju Mall Gajah Mada Plaza, Jakarta Pusat. Pada saat itu, kondisi tubuh korban bermandikan darah. Merasa kebingungan, akhirnya pelaku membawa kembali tubuh korban ke rumah korban, lalu membersihkan diri dan membersihkan lantai, serta membawa spray yang berlumuran darah. Sampai pada keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, pelaku kembali membawa tubuh korban ke rumahnya di Kampung Janis, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Lantaran tempat tinggal pelaku berada di gang sempit dan padat pemukiman penduduk, pelaku pun tidak bisa menggunakan mobilnya untuk sampai ke rumah. Pelaku pun memparkirkan mobilnya di sebuah lahan kosong dekat minimarket, lalu membopong tubuh korban ke rumahnya dan membungkus korban dengan 2 buah karung. Setelah selesai, pelaku pun menyusun rencana untuk menghilangkan jejak dan meminta bantuan ketiga temannya yang merupakan karyawan pamannya untuk menggotong gulungan kain tersebut dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Rupanya sebelum dibuang ke laut, pelaku pun sempat membakar tubuh korban menggunakan 2 liter bensin. Namun bensin itu pun tidak cukup untuk membakar tubuh korban. Akhirnya pelaku pun membeli lagi 4 liter bensin. Namun tetap saja tubuh korban tidak terbakar sepenuhnya. Akhirnya pelaku pun memutuskan untuk membuang tubuh korban ke pinggir laut. Ketika membuang tubuh korban, tubuh itu sempat mengambang. Akhirnya pelaku menggunakan batu sebagai pemberat agar tubuh korban tidak muncul ke permukaan. Setelah dirasa aman, pelaku pun kembali ke rumahnya. Di dalam interogasi itulah pelaku pun mengaku sudah lama menyimpan rasa sakit hati kepada calon istrinya, lantaran sikap korban sering seenaknya kepada dirinya lantaran korban lebih tua dan memiliki uang.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Untuk hasil vonisnya, gua tidak menemukan artikel yang memberitakan tentang vonis akhirnya seperti apa. Itulah guys, terkadang harta bisa membuat dan merubah seseorang menjadi sombong dan tidak kontrol dalam berucap, yang berakibat terjadinya kejahatan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?